Oke, ketemu lagi di bab 4, yaitu perhitungan dan analisa percobaan. Kalau di modul ini halaman 28, kalau di slide PowerPoint itu yang keempat, ya, 04. Kita akan coba jelaskan materi learning yang ada hitungannya. Ya. Jadi kalau kemarin yang sifatnya teoritis, ya silakan dibaca. Nanti boleh ditanyakan adalah yang belum paham pada saat tatap muka. Ada 3 hal nanti yang kita bahas. Yang pertama adalah pengukuran berulang. Kemudian yang kedua, kita akan hitung berapa nilai rata-ratanya. Kemudian bagaimana kalau kita terpaksa harus melakukan pengukuran tunggal, dikarenakan ada beberapa kondisi yang mengharuskan demikian. Oke, next. Apa yang disebut dengan pengukuran berulang? Pengukuran berulang tentu saja dilakukan lebih dari 1 kali. Bisa saja hasil-hasil yang kita peroleh akan menunjukkan perbedaan-perbedaan. Yang sebenarnya perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena nilainya tidak terlalu jauh berbeda. Contoh di sini misalnya. Didapatkan 4,99, kemudian 5,0, 5 lagi, dan seterusnya. Sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah. Karena nanti data-data yang kita kumpulkan tadi ini dari hasil pengukuran, itu akan kita hitung nilai rata-ratanya. Ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pada pengukuran berulang, kita patut bersikap kurang percaya terhadap hasil pengukuran tunggal. Semakin banyak pengukuran, semakin besar kita percaya. Kata percaya di sini terkait nanti seberapa bagus ya kualitas dari pengukuran tersebut. Cuma masalahnya semakin banyak otomatis nanti akan meminta waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Nanti kita harus ambil ya berapa kali idealnya, pasnya itu berapa kali. Nah itu nanti akan jadi hal yang paling penting dalam perencanaan pengukuran berulang. Pengukuran berulang selamanya juga nggak mungkin ya, terus-terusan nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia dan alat ukurnya akan rusak ya, akan musnah gitu. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah seberapa kali kita harus mengulangi. Ada beberapa hal yang harus kita jawab dulu sebelum kita milih yang 4 tadi. Nah ini. Kalau percobaan tak hingga tidak dapat dilakukan, berapa banyakkah pengukuran harus diambil? Kita menekankan kepada 4 ya, 4 pendekatan. Yang pertama adalah waktu. 2 jam, cukup berapa kali? Biaya, ketika harus mengeluarkan biaya. Tenaga, melibatkan berapa orang. Kemudian yang paling penting adalah level akademis. Tentu saja untuk D3, S1, S2, S3 berbeda jumlah data yang harus diambil. Nilai manakah yang akan dipilih sebagai nilai terbaik? Nilai terbaik adalah nilai yang nantinya akan dilaporkan. Kita ambil nilai rata-ratanya. Dari 3 kemungkinan ya, ada median, ada modus, ada min atau rata-rata. Nanti yang diambil adalah nilai rata-rata. Sampai berapa jauhkah pilihan itu dapat dipercaya? Kata dipercaya artinya tidak salah, tidak menyimpang.
Kalaupun ada kesalahan, sebaiknya, idealnya, kurang dari 5%. Kalaupun masih dalam kisaran ya sekitar 25 ya, kita harus jelaskan dalam pembahasan supaya nanti hasil pengukuran kita bisa diterima. Yang keempat, apakah ada hubungan antara nilai terbaik dengan tingkat kepercayaan dikaitkan dengan jumlah data. Jumlah data semakin banyak, kualitas pengukuran akan semakin baik. Tentu saja didukung dengan perhitungan yang akurat. Oke, next. Nanti akan kita sajikan hasil perhitungan kita ya, dengan menggunakan histogram ya, histogram. Nanti kita simpan data kita setelah kita ukur. Ya, jadi ceritanya kita sudah mengukur nih. Kita sajikan dalam bentuk daftar atau tabel, disederhanakan menjadi sebuah distribusi frekuensi, kemudian divisualisasikan atau disajikan dalam bentuk grafik. Data yang kita punya adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kita asumsikan kita punya data sebanyak 100. Pada kondisi awal tentu saja belum terurut ya, belum terurut. Tapi karena ini data yang sudah diolah secara sederhana, ya, salah satu contohnya adalah pengurutan. Maka datanya disajikan dalam bentuk yang sudah terurut. Tentu saja ada proses pengurutan sebelumnya ya. Yang kedua adalah data yang 100 data tadi itu didistribusikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ada dua kolom frekuensi di sini. Ini frekuensi yang menyatakan data antara 71 sampai 80 ada dua data. Dalam bentuk frekuensi relatif berarti 2 dibagi 100. Jadi 2 dibagi 100 itu menjadi nilai frekuensi relatif. 0,18 dari mana? Frekuensi antara 111 dan 120 ada 18 data. Dibagi dengan 100 akan menghasilkan 0,18. Next. Kemudian digambarkan. Jumlah yang ada di sini menyatakan jumlah masing-masing frekuensi. Ini juga sama, tapi dalam bentuk frekuensi relatif. Nah, berikutnya menentukan nilai rata-rata. Ya, nanti akan kita hitung dengan menggunakan Excel. Ya. Kita break dulu sampai sini, nanti kita teruskan lagi. Oke, terima kasih.